Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat Rahis Indosat yang dirahmati Allah, bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua dan berjumpa di awal bulan Rabiul Akhir. Ya, mudah-mudahan semua sahabat dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan seperti biasa kita mencoba untuk mengistiqomahkan melihat sejarah yang terjadi pada bulan di mana bulan tersebut kita melewati ya. Kalau kemarin kita bicara tentang bulan Rabiul Awal, alhamdulillah di bulan Rabiul Awal kita sudah mencoba untuk membahas kejadian-kejadian penting di bulan Rabiul Awal. Ya, bukan hanya sekedar kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi ada beberapa kejadian penting juga yang kemarin kita bahas ketika kita bicara di bulan Rabiul Awal. Nah, di sini kita bicara tentang bulan Rabiul Akhir, ya, atau Rabiul Tsani. Nah, yang pertama yang kita perlu tahu bahwa bulan Rabi ini sama-sama Rabi ya. Jadi kalau kemarin itu Rabi al-Awwal, nah sekarang Rabi al-Tsani atau Rabi al-Akhir. Ya, memang lebih tepatnya Rabi al-Akhir. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan makna dan arti ini supaya kita sama-sama tahu dulu terlebih dahulu ya. Kemarin kita udah bicara kalau Muharram itu apa, Safar itu apa. Kita sama-sama mengetahui. Jadi besok-besok lagi ya ketika kita bicara tentang bulan yang ada dalam bulan Hijriyah itu kita tahu ya, artinya kita tahu. Kalau perlu mungkin sejarah penamaannya juga kita tahu gitu ya. Kalau bulan yang ada sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember nggak tahu sih, nggak ada masalah ya. Karena memang tidak, ini kalender Julian gitu yang memang berasal dari orang-orang Romawi. Dan kalau kita tahu justru juga kita agak sedikit miris karena ini rata-rata dari 12 nama bulan kalender Julian ini rata-rata Julius Caesar kala itu mengambil nama-nama bulan ini dengan nama-nama bulan apa? Nama-nama bulan dewa-dewa. Ya, jadi dewa-dewa itu mereka ambil, dewa-dewa mereka adopsi untuk menjadi nama bulan. Jadi kan kayaknya agak nggak etis juga kita pakai nama bulan dan ternyata bulan-bulan itu adalah nama-nama dewa gitu ya. Ini satu kebimbangan tersendiri juga kalau kita pakai itu. Nah, kalau di dalam bulan Hijriah tidak ada. Ya, tidak ada nama dewa yang disematkan di sana. Nah, seperti contoh kemarin kita Muharram, kita bicara Safar, kita bicara Rabiul Awal, kita bicara. Nah, termasuk Rabi al-Akhir ya. Rabi al-Akhir sama dengan Rabi al-Awal. Rabi itu artinya musim semi ya. Rabi musim semi. Musim di mana bunga-bunga itu bersemi ya, tumbuh. Al-Awal itu tandanya awal dari musim bunga-bunga itu tumbuh. Al-Akhir berarti itu akhir dari bunga-bunga itu tumbuh ya. Memang kalau kita lihat nanti pergerakan bulan itu kan mengikut bulan. Sedangkan pergerakan matahari mengikut matahari. Ya, penamaan bulan dengan bulan berarti dia mengikuti bulan. Nah, sedangkan alam ini kalau kita lihat kondisi cuaca musim mengikutnya pada matahari. Jadi ada kemungkinan nanti ya Rabi itu tidak bertepatan dengan Rabi. Ya. Ramal atau Ramadan itu tidak bertepatan dengan Ramad atau Ramadan. Kenapa? Karena memang ini dulu diawali ketika awal penamaan. Ya, awal penamaan oleh orang-orang Arab kala itu ya mereka memberikan penamaan dan penamaan itu disesuaikan dengan musim. Ya, kala itu penamaannya musim Rabi', ya, musim bunga-bunga itu tumbuh. Ya, karena perjalanannya itu dengan perjalanan dengan bulan, ya, sedangkan musim itu dengan matahari, maka ada kemungkinan tidak ada padu padannya antara nama di bulan Hijriah dan kejadian sebenarnya. Contoh misalkan Ramadan.
Ramadan ini penamaannya dulu di musim saif, di musim panas, ya, bahkan puncak musim panas, maka namanya Ramad, ya, panas padang pasir. Tapi ada masa nanti akan berjalan atau berjumpa, Ramadan itu akan ada di bulan di mana musim itu bukan musim panas, tapi musim dingin. Ya, berada di musim dingin. Ini gimana Ramadan kok musim dingin? Atau sekarang Robi ya? Robi kok di musim gugur, bukan musim semi gitu ya. Nah, ini supaya kita mengetahui saja. Karena memang penamaan ini diawali dari penamaan di saat orang-orang Arab dulu mengawali ya mereka menggunakan penamaan bulan itu. Nah, di sini sahabat yang dicintai Allah. Jadi mudah-mudahan kita mencoba untuk mengenal sejarah dari bulan-bulan yang ada di bulan kita atau bulan Hijriah, ya, bulan kalender Islam. Sahabat yang dicintai Allah, di bulan Rabiul Awal memang tidak banyak sejarah-sejarah yang mencolok, ya, tidak banyak sejarah-sejarah mencolok yang bisa diketengahkan. Ya. Nah, hanya ada beberapa kejadian atau beberapa sejarah, dan sejarah ini bukan termasuk bahagian daripada sejarah besar, karena kalau kita lihat nanti tidak seperti Rabiul Awal, contoh misalkan, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, tidak seperti Muharram, di mana awal muasal perjalanan hijrah itu datang, ya, tidak seperti bulan Safar mungkin yang beberapa peperangan besar terjadi. Nah, kalau di bulan Rabiul Awal ini tidak banyak, tetapi bukan berarti tidak penting yang bisa kita ambil dalam kondisi kekinian, ya, sehingga kita juga memiliki bekal ketika kita bicara tentang kondisi kekinian, menjadikan sejarah itu sebagai dalil. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat beberapa kejadian penting yang terjadi di bulan Rabi al-Akhir. Ya. Rabi al-Akhir ini banyak dikaitkan dengan turunnya surah Al-Hasyr. Turunnya surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini adalah surat yang turun setelah orang-orang Yahudi kala itu dari Bani Nadir berkeinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena di bulan Rabi' al-Akhir ini ada satu kejadian yang perlu menjadi pelajaran buat kita bersama. Apa dia? Orang-orang Yahudi Bani Nadir, dia berkeinginan dan bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kala itu kelompok Yahudi Bani Nadir ini ya mencapai puncaknya ketika mereka benci dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka punya keinginan untuk membunuh Nabi. Tetapi kala itu ya mereka tidak langsung menunjukkan permusuhannya. Diawali dengan menunjukkan seolah mereka peduli dan perhatian. Sehingga mereka mengundang Nabi ya dengan alasan ingin mengajak makan bersama. Ya. Dan ternyata ketika Nabi hadir ke sana bersama dengan beberapa sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, radhiyallahu anhum, datang ke sana. Tiba-tiba begitu lagi duduk, ya, Jibril datang memberikan kabar. Nabi kala itu diminta oleh orang-orang Yahudi kala itu, diminta untuk duduk di satu tempat, ya, dengan begitu manisnya muka mereka menyampaikan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi pun duduk ya di sebelah tembok, dan sahabat yang lain diminta untuk duduk di tempat-tempat yang seolah itu sudah ditentukan. Tapi ternyata ketika Nabi sudah menempati posisinya, di belakang itu ada makar yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Apa makar mereka? Mereka makar kala itu, mereka makar kala itu makarnya dengan apa? Dengan mencoba untuk mengirim orang-orang kuat naik ke atas tembok, dan dari atas tembok itu akan mereka jatuhkan batu besar yang langsung mengenai kepala baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dari situ sahabat yang dicintai Allah, Jibril datang. Nah, ketika Jibril datang, langsung seketika memberikan kabar itu, diminta untuk segera pergi, karena mereka ingin membunuhmu. Maka Nabi langsung bangun, bangkit, mengajak semua sahabatnya pergi. Kala itu sahabat yang hadir, Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum, itu tidak tahu ada apa nih. Tadi datangkan dengan gembira, menyampaikan bahwa orang-orang Bani Nadir, dari Yahudi Bani Nadir mengundang kita untuk syukuran, makan-makan. Belum disampaikan tentang apa yang terjadi. Sampai mereka dibawa, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kembali di masjid, baru sampai kala itu disampaikan sebabnya kenapa kita harus pergi. Nabi mengatakan apa? Bahwa Bani Nadir berkhianat.
Bani Nadir berkhianat. Dia merencanakan untuk membunuhku dan membunuh kalian. Maka Jibril ketika datang menyampaikan tentang berita itu, segera aku bawa kalian untuk pergi dari sana. Nah, ini juga penting ini kita lihat sahabat yang dicintai Allah. Ya, karena kan baru-baru ini aja terjadi penistaan terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Macron, ya, Presiden Prancis itu. Diawali dengan bagaimana orang-orang di sana seolah dengan mudah melalui alasan seni mereka menghina Nabi. Baik itu dengan karikatur, baik itu dengan pentas drama, baik itu dengan puisinya, baik itu dengan semua yang mereka kaitkan seolah itu dengan seni. Lalu ada di antara kita yang mengatakan bahwa kalau saya mau maafin, ya kenapa? Karena Nabi sendiri pemaaf. Ketika beliau itu dihina, beliau itu dinistakan, beliau memaafkan kok. Ada yang mengatakan begitu, seolah oh iya juga ya, kalau gitu kenapa kita nggak memaafkan? Gitu. Orang-orang di sana juga diam-diam saja kok, yang muslimnya tidak merasa bahwa itu adalah merupakan bahagian penghinaan. Hati-hati nih sahabat. Ya, saya bukan apa-apa. Ini kadang-kadang yang ngomong begitu itu tidak memiliki dalil juga gitu, atau tidak memiliki landasan ilmiah yang jelas gitu. Mengambil dalil bahwa Nabi memaafkan, ya, ketika contoh misalkan Nabi diludahi oleh wanita Yahudi, Nabi diam saja. Nabi ketika dimarahi oleh orang buta yang ada di pasar saat menyuapkan, Nabi bahkan memaafkan. Jangan salah dalam mengambil dalil. Hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan pendek. Jadi nabinya itu 23 tahun. Yang itu tentu banyak sekali lembaran sejarah yang bisa kita ambil pelajaran. Jangan 1-2 sudut cerita atau 1-2 hari cerita dari 23 tahun itu lalu itu seolah menjadi generalisasi untuk berbagai macam kasus gitu ya. Kita perlu paham. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu hidup, ya 23 tahun menjadi Nabi itu lembaran hidupnya tidak sedikit hinaan datang pada beliau. Bahkan bukan hanya sekedar hinaan. Belajar dari bulan Rabiul Akhir ini tadi, bagaimana Bani Nadir itu bukan hanya sekedar menghina, ingin membunuh Nabi. Ya, itu baru penggalan saja. Ini ada yang mengatakan terjadi pada bulan Rabiul Akhir di tahun ke-3 Hijriah. Artinya baru saat beliau berada di Madinah. Gitu. Ya. Banyak sekali ya, lembaran-lembaran hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya itu mungkin hinaan dari musuh, hinaan dari orang yang tidak suka, hinaan bahkan ujian, cobaan, pembunuhan. Nah ini yang perlu untuk kita paham dan bagus atau cermat untuk mengambil landasan gitu. Jangan hanya sekedar wah kita harus maafkan karena Nabi pemaaf. Dalilnya mana? Ya tadi yang saya sampaikan. Itu penggalan hidup dari hidup beliau. Tidak semuanya begitu ceritanya. Karena Nabi begitu banyak dihina. Dari ketika beliau masih pada fase di Mekah sampai dengan fase di Madinah. Termasuk ini juga harus menjadi landasan. Kenapa? Karena begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Masjid Nabawi, menceritakan tentang apa yang terjadi, bagaimana Jibril kala itu memberitakan tentang kondisi, keinginan orang-orang Yahudi, bukan hanya sekedar menistakan, ini sudah ingin membunuh gitu. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan memaafkan. Karena ini tidak memaafkan tuh. Kalau ini tidak mengatakan, udah biarkan sajalah, ya nanti kita doakan saja mudah-mudahan mereka itu mendapat hidayah. Tidak. Padahal Nabi belum tersakiti. Ya. Padahal Nabi belum tersakiti. Baru upaya. Tapi Nabi sudah langsung mengatakan pada sahabat, kumpulkan kita semua, mari kita bikin perhitungan dengan Bani Nadir. Memang agak sedikit berbeda nanti ketika kita tarik cerita di saat Nabi Muhammad SAW, contoh misalkan berada di Taif. Ketika beliau hijrah ke Taif, ya, ketika beliau hijrah ke Taif, lalu beliau dilempari batu. Ya, ketika beliau hijrah ke sana, beliau dilempari batu. Nah, ketika dilempari batu, berlumuran darah, datang malaikat gunung, gitu kan ceritanya. Malaikat gunung datang menawarkan, wahai Nabi Allah, aku sudah mendapatkan izin dari Rabbku untuk mengangkat gunung mana yang ingin kau angkat, ya akan aku timpakan kepada mereka. Karena mereka sudah menistakan nabinya, ya, Nabi Allah. Nabi kala itu Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak wahai malaikat, justru aku berdoa kepada Allah agar dari keturunan mereka lahir orang-orang yang mengesahkan Allah. Gitu ya. Ini satu kondisi. Tapi di kondisi yang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kumpulkan pasukan, siap-siap kita bikin perhitungan dengan Bani Nadir.
Akhirnya terjadi peperangan Bani Nadir di bulan Rabiul Akhir ini. Ya. Dari sini kita mengambil kesimpulan harusnya dengan cerdas, bukan berarti, oh kala itu Nabi lagi pengen maafin, yang sekarang lagi nggak pengen maafin. Bukan begitu. Nabi tidak berjalan atas landasan nafsu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan atas landasan apa? Atas landasan wahyu. Jadi nggak mungkin kok aktivitasnya itu dilandasi dengan dia lagi maunya begini, lagi inginnya begini, enggak, bukan begitu, sahabat. Salah. Kita yang perlu untuk melihat gitu. Kenapa kala itu memaafkan, kenapa kala itu tidak memaafkan. Nah, terus kalau kita mau ambil posisi, misal contoh, kondisi dengan apa yang terjadi pada Macron ini, ya, atau dengan orang-orang Prancis yang menghina Nabi. Kondisinya kita mau kondisi seperti apa? Kita posisikan mereka sebagai penduduk Taif atau kita posisikan mereka sebagai penduduk Bani Nadir gitu. Kita harus paham ya, sehingga tidak asal ya, tidak asal dalam memberikan satu conclusion. Nah, yang terjadi di Bani Nadir ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaafkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua kaum muslimin yang ada di sana, meminta mereka untuk bersiap dan membuat perhitungan dengan Bani Nadir. Dan akhirnya berakhir pada perang Bani Nadir. Yang dalam peperangan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemenangan dan mengusir secara keseluruhan Bani Nadir yang ada di Madinah kala itu. Bani Nadir ini lokasinya dia berada di utara Madinah, ya, yang menguasai perkebunan. Ya, karena ada 3 Yahudi yang ada di Madinah kala itu, Nadir, Qainuqa, dan Quraidah. Nadir perkebunan dia kuasai. Ya, Qainuqa pasar dia kuasai, dan ini berada di sebelah barat Madinah, dan yang di sebelah selatan itu ada Bani Quraidah menguasai kerajinan. Ya. Dan 3-tiganya semua diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pengkhianatan mereka, ya, karena pengkhianatan, karena pencobaan pembunuhan, karena penistaan ya, yang dilakukan oleh mereka terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga mengambil satu garis benang merah gitu. Nah, tinggal kita lihat. Jadi jangan, oh itu kenapa? Kan kemarin banyak orang begitu. Kenapa umat Islam ini begitu emosional? Ya, begitu Nabi dilecehkan semua seolah tidak terima. Padahal dulu Nabi juga waktu dihina, beliau terima-terima saja, bahkan memaafkan. Langsung sih biasanya saya langsung mencap orang itu, oh itu orang yang tidak memahami sejarah dengan benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekali 2 kali dihina dalam kehidupan beliau. Banyak sekali momen beliau itu dihina. Ya. Dan beliau banyak memberikan sikap yang tidak satu sikap saja dalam kehidupan beliau ketika dihina itu. Ada yang dimaafkan, ada yang didoakan, ya, ada yang diperangi, ada yang diminta untuk dibunuh, bahkan dihukum mati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus melihat. Dan bersyukurnya juga kita, alhamdulillah, bangga kita sebagai seorang muslim yang memiliki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia. Karena dalam sejarah beliau itu, ketika beliau itu dihina, ketika beliau itu dinistakan, ketika beliau itu dicoba untuk dibunuh, ya, seperti yang apa ada pada Bani Nazir ini bukan karena beliau itu pernah menyakiti mereka, bukan karena Nabi pernah menzolimi mereka, bukan karena pernah membohongi mereka, bukan. Nah, biasanya orang itu secara fitrah manusiawi itu kan marah, itu biasanya kalau disakiti, dizolimi, dibohongi, dan lain sebagainya kan. Kalau ini tidak. Tidaklah mereka membenci Nabi, tidaklah mereka memusuhi Nabi, tidaklah mereka menistakan Nabi, tidaklah mereka menghina Nabi, tidaklah bahkan mereka membunuh Nabi, kecuali hanya satu. Karena Nabi menyampaikan kalimatul haq, la ilaha illallah. Coba bayangkan. Tidak ada celah bagi mereka untuk menghina Nabi. Tidak ada celah bagi mereka untuk menuntut balas pada Nabi dari segi akhlak. Karena begitu mulia akhlaknya. Begitu mulia akhlaknya. Abu Sufyan, ketika dia belum masuk ke dalam Islam ini, dipanggil oleh Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi. Ya, ditanya oleh sang kaisar kala itu, aku dapat surat dari orang yang ada di negerimu yang bernama Muhammad. Dia katakan begini, begini, begini. Aku ingin tanya, bagaimana perilaku orang ini di tengah kalian? Jawab dengan jujur. Apakah dia pernah menipu? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak. Apakah dia pernah menzalimi kalian? Tidak. Apakah pernah mengambil hak kalian? Tidak. Apakah semua akhlak buruk disebut? Tidak. Lalu ditanya lagi oleh Heraklius ini, karena Heraklius kan dia dekat dengan agama Nabi Isa, ya, sehingga dia paham tentang tanda Nabi akhir zaman.
Termasuk salah satunya ketika Najasyi kala itu datang utusan pada hijrah pertama. Najasyi sendiri menaruh hati dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Islam ini. Bahkan ketika Najasyi meninggal dunia kan disolatkan gaib oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan bahwa aku solatkan dia karena dia sudah masuk Islam walaupun tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Heraklius pun begitu karena dia dekat. Bahkan Heraklius kala itu sedang berada di Baitul Maqdis ya, memanggil Abu Sufyan ini. Tidak ada hinaan yang sampai, bahkan termasuk yang terjadi di Bani Nazir yang pada bulan Rabiul Akhir itu. Tidaklah Bani Nadir itu ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena pernah disakiti oleh Nabi, bukan karena pernah ditipu oleh Nabi, bukan karena pernah diambil haknya oleh Nabi. Tidak, Nabi begitu mulia dengan akhlak-akhlaknya. Tapi satu saja, Bani Nadir ini iri dengki kepada Nabi karena ternyata yang diutus menjadi Nabi akhir zaman menyampaikan kalimat hak itu adalah Nabi Muhammad, bukan dari keturunan mereka. Maka mereka berupaya untuk membunuhnya. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Nabi kita begitu mulia akhlaknya. Tetapi bukan berarti kita termakan syubhat. Nabi walaupun dihina tidak akan turun kemuliaannya. Betul sampai di situ. Kalimat ini betul. Tetapi kalau dilanjutkan tidak perlu kita bela. Ini masalah ini. Ini masalah. Ya. Ada soal jangan Nabi dihina kita diam saja. Ya. Itu menunjukkan kehinaan kita. Kita nggak bicara itu lah. Orang tua kita saja. Orang tua kita dihina dengan berbagai macam bentuk hinaan. Kita diam saja. Itu semua orang sudah mengatakan anak ini nggak tahu balas budi, durhaka. Atau bahkan kalau orang tua kita dihina kita senyum, wah itu pokoknya udah stigmanya jelek lah. Kenapa? Karena memang begitu. Jadi kalau ada urusan yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lagi kita mengatakan satu dalil dalam episode hidup beliau dengan memaafkan. Lalu kita juga mencoba untuk memaafkan dan memberikan toleransi pada yang seperti itu. Bukan begitu ya. Ini belajar dari kejadian Bani Nadir yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini. Dan nanti juga ada cerita juga di bulan Rabiul Akhir juga. Yang ceritanya sama menguatkan dengan apa yang terjadi pada Bani Nadir. Ya, jadi kalau kita lihat dalam kekinian begitu, ini satu contoh dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu diadakan upaya pembunuhan ya, yang dilakukan oleh Bani Nadir. Beliau mengambil tindakan tegas ya, dengan mengumpulkan para sahabat dan menyerang Bani Nadir. Dan ketika sampai di sana itu tidak diberi ampun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberi ampun. Begitu mereka selesai, mereka kalah, maka mereka diusir. Dia minta waktu penangguhan apa, Nabi tidak memberikan itu, tidak memberikan sedikit pun kesempatan. Pokoknya pergi, ya, pergi, tidak boleh ada yang dibawa, pergi saja dengan badanmu, ya, dari tanah Madinah ini. Kenapa? Karena Nabi ingin menunjukkan gitu, bagaimana posisi sebagai seorang Muslim ketika dihinakan, harus memiliki izzah atau harus memiliki kemuliaan. Ini yang bisa diceritakan di bulan Rabiul Awal pada kisah pertama. Lalu ada juga kisah kalau kita mau ngambil yang similar, yang sama, gitu ya. Adalah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi satu daerah yang bernama Al-Ghabah. Ya. Kenapa? Mirip-mirip kejadiannya. Bahwa suku-suku yang ada di daerah Al-Ghabah itu mencederai Nabi dari harta. Ya, jadi ada beberapa ontak Nabi itu yang dicuri. Ada beberapa dari harta Nabi itu yang diambil. Ya. Maka kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perhitungan pada mereka. Jadi ini juga menjadi bahan landasan juga gitu. Jadi kita lihat kalau Nabi itu dilecehkan, kalau Nabi itu dihinakan, kalau Nabi itu dinistakan, itu bukan satu kesimpulan yang kita ambil. Kita lihat kondisinya bagaimana. Ini orang mirip siapa? Kondisi penghinaannya bagaimana? Dia seperti ketika penduduk Taif menghina Nabi, atau seperti wanita tua meludahi Nabi, atau seperti orang buta di pasar yang menistakan Nabi, atau seperti Abu Jahal yang senantiasa mengadakan permusuhan pada Nabi, atau seperti Ibn Salul yang dengan kemunafikannya menghinakan Nabi, atau seperti
Yahudi Bani Nadir, atau seperti suku Al-Ghabah ini, gitu kan? Karena semuanya berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sikap. Nah, dalam yang Nabi ambil sebagai putusan bagi orang-orang di Al-Ghabah ini, ya, ketika orang-orang yang ada di sana itu menistakan Nabi dengan melecehkan harta Nabi, ya, mengambil harta Nabi, mengganggu harta Nabi, Nabi tidak mendiamkan, ya, Nabi tidak membiarkan, ya, Nabi tidak mendoakan, Nabi tidak merelakan. Gitu. Dan ada juga kematian yang beredar, ya, yang ramai juga beredar. Nabi ketika sendalnya itu dicuri, maka Nabi mendoakan, ya Allah, andai sendal ini manfaat buat yang mencuri, maka aku ikhlaskan. Tapi kalau ternyata ini juga tidak manfaat buat yang mencuri, maka aku doakan agar dia dapat hidayah. Saya coba cari gitu dalilnya. Emang ada cerita ini ya? Karena saya belum pernah dengar. Ya sampai sekarang saya belum jumpa gitu. Ya, agak sedikit bingung aja ya, di zaman Nabi ya, orang nyuri sendal. Kalau di zaman kita di masjid banyak orang nyuri sendal. Ya, karena kadang-kadang datang ke masjid itu tujuannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain gitu kan. Ya oke lah kalau misalkan itu dia posisinya itu pada posisi kehidupan dia sekarang, ya oke, mungkin masuk akal. Tapi kalau di zaman Nabi lalu ada orang yang mencuri sendal di masjid, itu kan kayaknya agak sedikit kurang pas gitu. Ya, sama seperti itu juga gitu. Bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beberapa panglima kaum muslimin kala itu, karena ini terjadi di tahun keempat Hijriah di bulan Rabiul Akhir. Ketika apa yang ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari hartanya itu dilecehkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu langsung meminta kepada beberapa panglima kaum muslimin ini membawa pasukan, termasuk Nabi sendiri datang. Di pertempuran ini Nabi sendiri yang datang. Nabi sendiri yang mendatangi beberapa suku yang ada di daerah Al-Ghabah itu, lalu beliau perangi. Ya, lalu beliau perangi untuk menunjukkan ya, bahwa kaum muslimin itu memiliki aizah. Kaum muslimin itu memiliki kemuliaan. Ya, kemuliaan dalam jiwanya, kemuliaan dalam hidupnya, kemuliaan dalam hartanya. Ya, karena nanti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamkan begitu saja kejadian ini, maka niscaya orang-orang akan mengatakan bahwa nabinya orang Islam itu sudah mengajarkan bahwa ketika dicuri diam saja, ya, sehingga biarkan saja. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, misalnya. Kalau dipukul kepala, berikan badan. Gitu. Kalau tidak berjalan mutlak seperti itu, ya, karena kita tidak boleh menjadi orang yang selalu dizalimi. Kita harus mampu untuk bisa mengangkat harga diri, membela. Ya, maka Nabi mengajarkan yang seperti itu. Nanti juga jangan heran ketika bukan Nabi yang dihina. Pernah terjadi kejadian di Tabuk. Tabuk itu di utaranya Madinah. Kala itu yang dihina dan dilecehkan adalah kaum muslimin yang ada di sana, yang tinggal di sana. Ya, bukan Nabi. Tabuk jaraknya dari Madinah itu kurang lebih sekitar 1.000 kilometer, kalau tidak salah. Ya. Kurang lebih. Utara Madinah. Saya sudah beberapa kali, 3 atau 4 kali datang ke Tabuk. Ya, lumayan, dari Madinah itu mungkin kalau naik mobil sekitar 10 jam. Jauh, memang jauh. Perbatasan dengan Jordan. Ya, sudah hampir masuk Jordan ke utara. Itu pernah kejadian. Saya hanya sekedar ingin membuktikan saja, Madinah dengan Tabuk itu kan nggak dekat gitu. Madinah, Tabuk jauh. Apalagi kala itu, naik mobil aja seharian. Berangkat pagi sampai malam. Ya. Lalu bagaimana zaman dulu yang dengan onta? Pasti mau makan waktu panjang sekali. Ya, bisa 2 pekan. Itu ada seorang muslim yang dihinakan ketika di Tabuk oleh beberapa suku Arab yang berafiliasi pada Romawi. Ya, tentu kala itu dia belum beragama Islam. Ya. Dan Nabi kala itu marah besar karena kaum muslimin yang dileceh.
Lalu Nabi meminta kepada semua kaum muslimin yang ada di Madinah untuk melakukan persiapan, lalu bersama-sama untuk berangkat menuju ke Tabuk. Padahal kala itu lagi musim paceklik. Lagi musim paceklik yang bukan sembarang paceklik yang sudah berkepanjangan, dan ditambah ini kurma sudah mulai menunjukkan bunganya yang sebentar lagi berbuah. Jadi paceklik yang sudah di ujung bentar lagi mau panen gitu ya. Kalau ditinggal siapa yang panen, kan pikirannya begitu. Kala itu Nabi tidak menunggu panen selesai. Ya, padahal kalau panen selesai mungkin teori manusia bisa membawa bekal untuk peperangan. Ya. Tidak begitu. Langsung Nabi mengatakan, persiapkan sekarang, berangkat. Dan para sahabat juga kala itu sami'na wa ata'na. Ya, bersiap diri, tidak pakai nunggu dulu wahai Nabi, atau alasan dulu Nabi, kita tunggu dulu ya sampai panen. Enggak begitu. Sami'na wa ata'na, berangkat. Ya, ketika diminta untuk berangkat, beliau juga berangkat kita. Ya. Nah, di sini juga letak gitu. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada umat ini agar punya izzah, punya kemuliaan, bukan sembarangan orang sehingga bisa menistakannya, bukan sembarangan orang bisa menghinakannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu juga begitu harta diambil wahai Nabi, ya dunia yang kau miliki dilecehkan. Padahal yang dilecehkan juga dunia ini. Nabi angkat senjata ya untuk mengambil hak, ya, untuk mengambil hak supaya nanti orang punya memori bahwa kaum muslimin ini bukanlah kaum yang dengan mudah dilecehkan, kaum yang punya harga diri, yang membuat mereka mempertahankan kehidupan, ya, dan membuat musuh tidak sembarangan untuk seenaknya, ya, seolah mampu untuk mempermainkan mereka. Ini yang ada pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terjadi pada pertempuran Ghabah, ya, pertempuran dalam Al-Ghabah. Ini dua yang similar, ya, dua yang similar tapi yang sama, ya, dua yang sama dari apa yang ada. Nah, ada juga beberapa kejadian yang lain, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjalani peristiwa atau fase di bulan Rabiul Akhir. Ya. Ada yang lain juga, termasuk salah satunya peperangan juga. Perang, kalau tadi perang Al-Ghabah, sekarang ini perang Al-Ghamar. Perang Al-Ghamar. Perang ini dipimpin oleh Ukasyah bin Mihsan. Ya, kita ambil yang sama-sama lah, perang semua lah. Ya, untuk menegaskan, karena kayaknya baru fresh banget kemarin. Di bulan kemarin tuh Macron menistakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menguatkan hati, ya, kira-kira kita harus bagaimana kondisi dan posisinya sehingga tidak terjebak. Tadi yang saya sampaikan, ketika Ukasyah memimpin peperangan kala itu, ya, dan peperangan ini terjadi di bulan Rabiul Akhir, perang Al-Ghamar. Ukasyah diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perang, untuk membawa pasukan mendatangi suku Al-Ghamar. Kalau tadi di Al-Ghabah, Nabi sendiri yang langsung datang. Karena urusannya pada harta yang dinistakan oleh mereka. Harta Nabi yang dinistakan oleh mereka. Al-Ghamar ini adalah suku yang kala itu ketika dikirim utusan dakwah, mereka melecehkan utusan dakwah itu. Mereka menistakan dan mereka menghinakan utusan dakwah. Padahal utusan dakwah datang bukan untuk perang. Utusan dakwah untuk menyampaikan tentang apa yang harus disampaikan dari baginda Nabi. Situ mau terima, silahkan. Enggak, ya enggak apa-apa. Tapi jangan dilecehkan. Gitu kan. Tapi ini suku yang ada di Al-Ghamar ini melecehkan. Dengan berbagai macam riwayat, ya, bagaimana bentuk pelecehannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam karena itu. Tidak serta-merta memaafkan, sudah kita maafkan sajalah. Mudah-mudahan kita doakan supaya nanti mereka termasuk orang yang taubat kepada Allah. Mereka termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah. Tidak begitu. Langsung diminta Ukasyah bin Mihsan menjadi panglima, bawa pasukan yang bisa membuat kalian menang di suku Al-Ghamar. Ya. Akhirnya suku Al-Ghamar berangkat, ya, dengan izin Allah mampu untuk bisa memenangkan dan memberikan pelajaran, gitu, pada mereka yang menistakan juru dakwah Nabi yang sudah Nabi utus, ya, yang menghinakan, yang datang ke sana untuk menyampaikan kalimat-kalimat hak,
kalimat dakwah yang diminta oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan. Ini beberapa kejadian yang mungkin sama antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah ketika upaya Bani Nadir Yahudi terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriyah. Ya. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dibunuh atau dilakukan percobaan pembunuhan terhadap baginda Nabi. Ketika diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuntut atau memberikan perhitungan ya, kepada Bani Nadir sehingga berbuntut pada pengusiran Bani Nadir. Dan sepertiga Yahudi angkat kaki dari Madinah. Lalu yang kedua, peperangan yang terjadi di suku Al-Ghabah, ketika ada harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana dinistakan, dihinakan, dicuri, maka Nabi langsung meminta beberapa panglimanya untuk menyiapkan pasukan, bahkan beliau sendiri yang menjadi panglima utama untuk datang ke Al-Ghabah dan memberikan pelajaran pada mereka-mereka yang ada di sana. Dan yang ketiga adalah Al-Ghamar, ketika ada juru dakwah dari kaum muslimin yang diutus kepada suku tersebut, ternyata mereka menistakan, mereka menghinakan. Maka secara tidak langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ridho dengan kondisi itu, kejadian itu, maka meminta kepada panglimanya Ukasha bin Mihsan untuk menyiapkan pasukan, dan karena itu langsung meminta agar pasukan ini menyerang Al-Ghamar, ya, memberikan pelajaran pada mereka. Ini yang bisa saya sampaikan, mungkin masih ada tersisa dari jadwal kita 10 menit, akan lebih bagus kalau kita buka sesi tanya jawab mungkin ya, untuk bisa memperkaya bagi yang ingin bertanya. Ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan satu referensi ya, kepada kita, bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilecehkan atau dihinakan. Silahkan, saya kembalikan ke Ustadz Sawaldi mungkin ingin. Oke, Ustaz. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa langsung via chat atau langsung audionya direkam. Ya, assalamualaikum. Salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang dari Indosat Kalimantan ya, ingin bertanya Pak Ustadz. Ya silakan Pak Danang dari Kalimantan, Masya Allah. Ya, lalu bagaimana cara kita menanggapi dengan topik yang tadi itu ya, maksudnya ada penistaan Nabi besar kita yang di Perancis kemarin, bagaimana sikap kita menanggapi kemarahan kita itu bagaimana kita salurkan agar bisa diterima juga di dunia yang sekarang ini ya. Maksudnya kalau dulu kan berperang, kalau sekarang kan tidak bisa seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ya gimana ya? Ya, terima kasih Pak Danang ya. Jadi yang pertama dalam sejarah bulan Rabiul Awal ini memberikan pelajaran dulu kepada kita bahwa Nabi tidak selamanya ketika beliau itu dihina, beliau memaafkan atau beliau diam. Tidak menafikan, memang Nabi pernah ketika dihina itu memaafkan dan diam. Nah, jadi kita diminta untuk melihat ya bagaimana kondisi penghinaan yang ada sekarang itu dan bagaimana sikap yang harus kita ambil. Nah, kondisi yang tadi ini yang saya ceritakan itu ini sebenarnya kondisi yang lebih mirip dengan apa yang terjadi di Perancis. Jadi kondisi Perancis itu tidak bisa kita sematkan kondisinya seperti kondisi ketika beliau itu diludahi oleh orang wanita tua buta, atau ketika beliau dinistakan oleh diludahi oleh seorang wanita tua Yahudi atau dinistakan oleh orang tua buta di pasar, bukan. Bahkan juga bukan ketika penduduk Taif ya menghinakan beliau dan melempar beliau, bukan. Dia lebih tepat seperti yang terjadi pada Bani Nadir, lebih tepat seperti yang terjadi pada suku Ghabah dan Ghamar ya, dalam kesempatan kali ini gitu ya. Tentu nanti akan ada beberapa penjelasan rinci, tapi saya tidak masuk ke sana. Tapi intinya lebih cocok dengan itu, karena mereka bukan tidak mengetahui Islam. Dan mereka menghina Nabi itu bukan karena tidak tahu kemuliaannya atau karena kejahiliahannya, tidak, tapi karena dengki dan irinya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
langsung ketika ditanya bagaimana yang harus kita lakukan, memang saat ini kita tidak mungkin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kala itu, mengutus pasukan, memerangi mereka, memberikan pelajaran, kan? Secara fisik tidak mungkin, itu mustahil. Ya. Tetapi bukan berarti tindakan yang lain itu tidak bisa kita lakukan. Maka kondisi boykot kemarin itu bukan saya yang menyampaikan bahwa ini adalah kondisi yang sesuai ya, untuk masa ini, tidak. Beberapa mufti dari beberapa negara, beberapa mufti dari beberapa universitas Islam terkenal di dunia, itu yang bisa kita lakukan, gitu kan? Ya, sehingga terjadilah gerakan itu, terjadi gerakan boykot itu di mana-mana, yang ternyata berdampak, bukan tidak berdampak, karena tidak lama dari gerakan boykot, kurang lebih 1 pekan ya, atau bukan bahkan tidak sampai satu pekan, 6 hari. Ya, saya mengikuti terus itu perkembangan yang disampaikan di Al Jazeera, yang disampaikan di Sky News Arabic, yang disampaikan di CNN Arabic gitu ya, beberapa juga ada TNT Arabic dan lain sebagainya, itu langsung menyiarkan bagaimana Macron dalam tanda kutip gitu, minta maaf sih enggak ya, belum sampai pada minta maaf, tapi dia ingin meluruskan bahwa ini bukan kartun, itu bukan dari Perancis, bukan dari pemerintah. Ya, setelah sebelumnya begitu sombong dia katakan bahwa kami membebaskan semuanya, kami nggak ada masalah kami. Tapi begitu tahu bagaimana ternyata kondisi yang mereka dapatkan dari umat Islam, yang notabene-nya juga sebagian besar konsumen mereka itu dari kaum muslimin, ya, baru mereka merasakan. Bayangkan itu, ya, segala produk makanan mereka, segala produk ini mereka, segala produk ini terhenti sama sekali. Itu kan salah satu yang bisa kita kerjakan. Karena kalau kita angkat senjata mustahil, tidak akan mungkin itu terjadi gitu kan untuk saat ini. Tapi bukan berarti dengan tidak mungkinnya kita angkat senjata kita tidak bisa melakukan perlawanan. Perlawanan yang lebih dahsyat adalah perlawanan ekonomi, karena kita memiliki kekuatan di situ. Umat Islam kekuatannya sekarang di ekonomi. Ya, kalau tidak salah kurang lebih kan hampir 3 miliar penduduk dunia ini adalah Muslim. Ya. Maka itu bukan kekuatan yang kecil, dan saya yakin semuanya pasti mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ridho ketika Nabi itu dihinakan. Maka itu kekuatan 3 miliar itu bisa membuat bangkrut bukan hanya 1-2 negara, bisa membuat bangkrut bagi mereka semua yang tidak suka dengan baginda Nabi atau menghinakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demo juga bisa dikerjakan, tetapi mungkin efeknya kan tidak langsung. Ya. Tapi untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak tidur dan tidak diam ketika nabinya dilecehkan, itu merupakan bahagian juga daripada ekspresi. Jangan juga diem aja, santailah, nggak apa-apa, diem aja. Nggak begitu kan, kayak gimana ya? Apalagi kalau misalkan orang-orang yang betul-betul tidak suka dengan baginda Nabi, dia mencoba untuk melecehkan Nabi Muhammad SAW, dia mencoba untuk mencari celah. Yuk kita tes yuk. Benar nggak sih umatnya Nabi Muhammad ini cinta sama nabinya? Atau kalau kita hinakan dia membela atau tidak? Kalau dilihat diem, semua tidur, semua nggak membela, ini aman, habisi aja. Itu kan auzubillah. Jangan sampai baginda Nabi terus dihina. Dan yang kita bayangkan nanti ketika kita berjumpa dengan baginda Nabi itu, kira-kira baginda Nabi itu akan senyum dengan kita ataukah akan marah melihat posisi itu? Saat beliau dihinakan itu, apa yang kita kerjakan itu, itulah nanti yang akan membuat beliau tersenyum atau beliau marah dengan kita. Gitu, kurang lebih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Ya, jazakumullah khair. Lanjut lagi, para jamaah yang ingin bertanya, masih ada kurang lebih 4 menit. Ustaz, kalau ada pendapat dari salah satu ya dibilang muser gitu loh. Buzzer. Buzzer. Apa dia bilang? Rasulullah saling memaafkan. Kenapa kita umat tidak memaafkan gitu? Iya. Apa yang kita boikotan gitu? Iya. Ya tadi saya bilang itu yang tidak memahami. Ya kita sekarang lihat dalilnya apa yang menyebutkan bahwa Rasul dihina aja memaafkan. Kan kita perlu lihat dulu. Jangan-jangan yang cerita begitu itu dia juga belum khatam tentang sirah nabawiyah, gitu kan? Belum selesai untuk membacanya. Karena
Begitu banyak lembaran hinaan yang bisa kita lihat dari sejarah Nabi yang ada. Banyak sekali musuh Nabi yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita juga tadi yang saya sampaikan patut berbangga karena beliau tidak dihina karena akhlaknya, ya, beliau tidak dihina karena sikapnya, tapi beliau dihina karena beliau membawakan ajaran agama hak ini sehingga orang iri, orang dengki, orang tidak suka dan lain sebagainya. Nah, dari perjalanan itu memang beliau tidak menafikan, pernah memaafkan. Tetapi yang dimaafkan ini bagaimana kondisinya harus dipahami. Tidak menafikan, beliau pernah mendoakan orang yang menghinanya. Tapi di samping itu juga tidak sedikit mereka-mereka yang menghinakan Nabi, beliau perangi. Beliau kalau itu ada 1-2 orang, beliau beri hukuman mati. Enggak 1-2, ya, banyak. Fulan, syair, bikin syair yang menghina Nabi. Langsung Nabi katakan, kalau jumpa dia, faktuluh, bunuh dia. Bukan 1-2 itu. Lalu ada siapa lagi? Nabi-nabi palsu. Lalu ada lagi pemimpin-pemimpin suku, ya, yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa orang-orang Quraisy juga kan ada yang begitu kan. Nah, di antara mereka ada yang ketika sudah diberikan hukuman mati ternyata mereka taubat masuk ke dalam Islam, Nabi maafkan. Ada juga yang begitu. Ya. Ada yang tidak taubat, ya, sampai akhirnya karena tidak ada yang jumpa dengan dia, Nabi laknat aja. Soalnya Nabi doakan agar dia dimakan singa. Dan betul ternyata akhir hidupnya dimakan singa gitu. Nah, itulah dia. Jadi kalau kita lihat sekarang tidak salah ketika nanti ada orang yang menghina kita maafkan. Ada kalanya begitu. Tetapi harus posisinya tepat. Ya. Bagaimana kondisi yang bisa kita maafkan. Tapi jangan salah, bukan berarti semuanya harus dimaafkan. Ada kondisinya yang kita harus menuntut balas. Gitu kurang lebih. Ini ada yang bertanya Ustaz lewat chat Ustaz. Ya, silakan. Hal yang saya lakukan saat ini adalah tidak lagi membeli aqua galon untuk di dispenser saya di rumah maupun aqua atau fit yang produk Prancis. Sebaiknya sampai kapan ya Ustaz kita melakukan? Iya. Langsung nyebut merek. Saya nggak ikut nyebut merek. Ustaz Sawal dia yang nyebut merek, saya nggak ikut nyebut merek, jadi saya nggak kena somasi ya. Sampai kapan? Nah, pertanyaannya gitu ya. Sampai kapan nih? Itu kalau saya sih kalau ditanya setuju apa tidak Ustaz dengan apa yang saya lakukan, misalkan pertanyaannya begitu, saya langsung katakan setuju. Setuju. Ya. Yang kedua sampai kapan? Kalau bisa ya selamanya sudah. Sampai ada ya. Karena Nabi kan begitu kan. Saya usil kamu sampai kapan? Nggak ada sampai kapan. Bani Nadir itu selamanya sudah. Selamanya. Apalagi kalau memang substitusinya sudah ada. Penggantinya sudah ada. Kalau penggantinya sudah ada, produk kaum muslimin yang mencintai nabinya, kenapa tidak itu saja yang kita gunakan? Kan itu kalau saya. Kalau saya, ya, walaupun ini jawaban subjektif, ya, tetapi saya sih meyakini bahwa ini berdasar. Jadi kalau ditanya sampai kapan, sudahlah, selama-lamanya sudah. Bismillah. Enggak itu juga kita kan nggak masalah. Kecuali misalkan kalau nggak itu kita mati, ya itu ya lain ceritanya. Nyawa lebih berharga. Ya, nyawa pasti nilainya di atas segalanya. Karena hifdun nafas itu merupakan penjagaan syariat yang paling utama, menjaga nyawa. Ya, cuman kalau misalkan nggak juga, tuh saya nggak konsumsi itu nggak mati juga. Ya, kalau nggak mati ya sudahlah, lebih baik kalau saya sih begitu. Oh, tapi kan bukan dia yang menghina kan orang lain. Kenapa dia dapat gitu? Contoh misalkan ya, dia mengatakan begitu ya. Kan yang menghina kan bukan dia, tapi kenapa kok kita semuanya kita pukul rata? Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin membunuh beliau itu mungkin nggak semuanya Bani Nadir ingin membunuh beliau, tapi pukul rata semua diusir, diperangi. Ya kenapa? Karena itu seolah perwakilan. Kalaupun mereka tidak menampakkan permusuhannya di permukaan, hati mereka itu isinya permusuhan. Maka begitu juga yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang kita ikuti. Memang yang menghina Nabi bukan produk tadi yang disebutkan, tapi mereka bahagian, ya mereka bahagia dari bahagian itu yang ada. Kenapa kita tidak itu? Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Siapa tadi penanya tadi saya? Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih para jamaah yang sudah adalah satu lagi Ustaz dari dua lagi ya. Dua lagi dari Mbak Anissa. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian dalam hal kemarahan kita terhadap penghinaan Nabi kita? Contoh tidak memberi produk yang sudah disebut di atas. Yang kedua terakhir Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap para habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Kepada Ustaz. Ya, ya. Tadi sama ya kayaknya Bu Anissa saya sudah terangkan di awalnya. Bagaimana apakah dengan tidak membeli produk yang tadi disebut? Kalau saya sih iya. Kalau saya iya. Saya tidak membelinya sebagai bentuk peringatan pada mereka. Ini perang yang kita luncurkan, perang ekonomi. Ya, kalau saya sih begitu. Ya, dan mudah-mudahan ini juga memberikan efek jerah pada mereka. Yang kedua, bagaimana sikap terhadap Habib keturunan Nabi? Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang umum ya, saya juga jawabnya dengan umum ya. Bahwa para keturunan Nabi itu punya dua pewaris. Ya. Satu ulama. Nabi sendiri yang langsung mengatakan bahwa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Walakin al anbiya yuwarithu ilman. Ya, itu diawali dengan al ulama warasatul anbiya. Bahwa para nabi Nabi mengatakan para ulama itu adalah pewaris Nabi karena Nabi tidak mewarisi dirham atau dinar, tapi Nabi mewarisi ilmu. Jadi pewaris Nabi itu yang pertama ulama, secara apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan yang kedua tentu secara hukum alam yang ada, pewaris Nabi adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, secara umum keduanya patut untuk dimuliakan, ya, keduanya patut untuk diberikan ta'zim, ya, sesuai dengan porsinya. Tentu kembali kepada kaidah umum juga. Ulama-ulama yang patut untuk dihormati adalah ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang betul-betul mendekatkan umat ini kepada Allah, bukan ulama-ulama ulama-ulama buruk yang hanya sekedar mengumbar nafsu, kan tidak begitu. Begitu juga dengan keturunan secara nasab. Gitu. Yang kita muliakan adalah mereka-mereka yang memuliakan baginda Nabi dengan berbagai macam kebaikan yang ada. Saya kira panduan umumnya sih begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau khair Ustaz. Ya. Jadi, mungkin kita cukupkannya ya, karena waktu sudah pukul 13. Ada meeting juga saya nih haji, insyaallah. Masya Allah. Jamaah haji terkait Indosat sedang ada seleksi haji. Mudah-mudahan insyaallah. Masya Allah. Amin amin. Ya Ustaz, ditutup dengan doa Ustaz kepada Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggenapkan rahmat dari Allah dalam acara pertemuan kita ini. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih para jamaah yang telah bergabung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin pamit Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.